Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, para perindu ridha Allah, hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa memuliakan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Alhamdulillah kita di hari yang kelima. Semoga yang kita lakukan, yang telah kita lakukan dari kebaikan di bulan mulia diterima oleh Allah. Dan kesalahan kita diampuni, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengisi di hari-hari yang akan datang di bulan mulia ini dengan bermacam-macam kebaikan. Di dalam puasa ada kadang disebut sebagai rukun atau yang dimasukkan dalam definisi puasa. Puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Maka di sini dituntut kita untuk tahu apa yang membatalkan puasa. Nanti ada pembahasannya sendiri. Akan tapi kalau kita lihat puasa itu apa sih yang disebut sebagai puasa sejati, maka perlu rukun terdiri dari apa puasa itu. Puasa bukan pelakunya. Puasa rukunnya paling tidak ada dua. Pertama adalah ada niat. Di dalam puasa harus ada niat. Yang tidak pakai niat tidak sah. Niat puasa. Yang kedua, menjauhkan diri, menahan diri dari hal yang membatalkan. Jika sudah terwujud dua hal ini, maka terwujud namanya hakikat puasa. Puasa ada niat. Menahan diri dari hal yang membatalkan. Ada orang niat puasa, tapi besoknya makan. Ya nggak puasa. Atau dari malam sudah nggak mau makan, tapi nggak pakai niat. Juga tidak disebut sebagai puasa. Maka ada niat. Niat berpuasa, kemudian menahan diri dari hal yang membatalkannya. Dalam urusan niat itu, dalam madhab Syafi'i dan jumhur ulama, niat harus di malam hari. Tabyid. Kita harus menginapkan niat. Dan setiap hari kita satu niat. Satu puasa. Setiap malam kita niat baru. Dan malam itu terbentang dari waktu maghrib hingga terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh. Jadi habis maghrib kita sudah boleh niat untuk esok hari. Anggap saja habis buka sekarang. Sebentar lagi kita buka. Habis buka kita boleh niat untuk esok hari. Niat di dalam hati. Bahkan mohon maaf, seandainya kita di dalam sholat kok ingat, takut lupa, melintas kentok di hati, saya besok mau puasa, sah. Tidak usah diucapkan di hati, niat di dalam hati. Ibaratnya begitu. Jadi niat harus. Setiap hari. Adapun selama ini yang diajarkan kepada kita niat yang panjang itu kesempurnaan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadisana fardhon lillahi ta'ala. Itu adalah kesempurnaan dalam niat. Boleh Anda niat semacam itu. Akan tapi kalau Anda ingin niat sederhana, cukup tanpa dengan niat yang panjang, cukup niat begini. Aku puasa wajib Ramadan. Aku puasa wajib bulan Ramadan esok hari. Sudah. Aku puasa wajib. Ramadan wajib esok hari. Di dalam hati. Diucapkan juga boleh. Itu niat. Nah, kemudian juga kami himbau. Khawatir lupa. Kalau kita lupa niat di malam hari nggak sah. Pagi harinya. Karena tidak niat. Maka sebagian ulama mengajari agar kita niat mengikuti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala yaitu niatnya dirapel, didobel. Saya niat puasa di bulan Ramadan. Sehingga esok hari nggak perlu niat lagi. Maksudnya seandainya kita nggak niat sudah sah. Karena kita sudah niat sekali. Untuk sebulan penuh. Tapi pun demikian tetap kita himbau untuk tetap mengikuti cara madhab jumhur setiap malam niat satu.
itu niat ikut cara madhab Imam Malik itu jika seandainya kita lupa di satu malam, puasa kita tetap sah, kita punya stok niat. Tapi kalau masih ingat niat, jangan sok deh, nggak mau niat nih, niat dong, aku niat puasa. Baik seperti itu. Itu dalam madhab kita, Malik, Imam Syafi'i setiap hari. Jumhur, khususnya madhab Maliki, boleh 1 bulan. Dan nanti ada pendapat di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kita bisa saja ngikuti dalam keadaan tertentu, lupa bisa di pagi harinya asalkan kita belum makan dan minum. Sebab dalam madhab Imam Abu Hanifah, seperti puasa sunnah dalam madhab kita. Puasa sunnah dalam madhab kita tidak harus di malam hari. Pagi hari, malamnya belum niat, pagi kita ingin puasa, boleh asal kita belum melakukan sesuatu yang membatalkan, belum makan, belum hubungan sama istri, belum itu. Baik seperti itu, adalah niat. Jadi niat itu adalah bermaksud untuk melakukan puasa, yaitu bermaksud untuk meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Inilah, jadi rukun puasa adalah niat dan menahan diri. Jika sudah terwujud niat dan menahan diri dari batalkan, maka terbentuklah puasa. Baru nanti siapa yang berpuasa, siapa yang wajib berpuasa, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya izin bertanya, akhir zaman ini banyak sekali perempuan di luar sana yang kurang bisa memuliakan dirinya dengan mengumbar harga diri mereka di depan umum. Anak-anakku, putri-putriku. Nasihat. Gimana? Ada lagi? Ya, mohon nasihatnya Buya agar putri-putri kami dijauhkan dari yang demikian agar kemuliaan mereka tetap terjaga di tengah derasnya gempuran fitnah akhir zaman ini. Baik. Memang pertama orang tua harus waspada. Sehingga kewaspadaan orang tua itu akan menjadi dirinya menjaga itu anak. Dan menjaga sifatnya luas. Bukan dijaga seperti satpam, kita jadi satpamnya anak kita, enggak. Artinya kita juga harus mengajari anak kita agar tidak masuki wilayah-wilayah membahayakan dan sebagainya. Ibaratnya begitu, kita tahu. Enggak perlu kita jaga terus dalam perjalanan. Tapi harus kita kasih rambu-rambu. Itu ilmu pendidikan yang benar tadi, akhlak dan seterusnya. Dan juga kami ingatkan kepada putri-putriku dimanapun kalian berada yang solehah, ataupun yang sudah terlanjur terpeleset dalam kehinaan. Engkau bisa mulia kalau engkau mau, anakku, putriku dimanapun kalian berada. Jangan menyerah dengan keterpurukan. Jangan menyerah. Kamu harus mulia. Biarpun di hari kemarin kau terhinakan dan dihinakan, akan tapi hari ini harus mulia. Apalagi yang masih betul-betul belum berurusan dengan kehinaan. Tapi harus tetap terjaga. Menjaga diri. Kalau tidak, tenggelam, terbawa arus kehinaan. Kamu mulia, wahai putriku. Kamu harus tahu bisa muliakan dirimu sendiri. Hati-hati urusan dengan kaum pria. Dalam urusan laki-laki dengan perempuan, dengan kebebasan pergaulan hari ini, yang dirugikan adalah perempuan. Yang dirugikan adalah wanita. Gunakan kecerdasanmu, wahai anakku. Pergaulan bebas yang dirugikan adalah perempuan. Banyak orang menangis di hadapan kami adalah perempuan yang mohon maaf telah hilang keperawanannya, tiba-tiba hamil di luar nikah dan seterusnya. Hampir tidak pernah kita menemukan seorang laki-laki menangis lalu berkata, aku menyesal telah menghamili fulan, fulanah, enggak ada. Yang jadi korban adalah perempuan. Sadari makna ini, wahai anakku. Dan yang bisa memuliakan kamu adalah agama Islam. Memberikan rambu-rambu cara hidupmu. Kamu punya daya goda yang luar biasa, wahai anakku, kepada kaum pria. Jangan meremehkan dirimu. Kamu punya daya goda yang kuat sebagai seorang wanita, membangkitkan syahwat kaum pria. Maka itu yang harus kalian jaga, supaya orang kaum pria tidak melihatmu dengan mata syahwat, tapi menjadi mata hormat karena kamu bisa menghormati dirimu. Tapi kalau dirimu tidak bisa menghormati dirimu sendiri, sehingga apa? Orang melihatmu dengan mata syahwat. Tujuannya akan menikmati dirimu untuk mencari kepuasan,
urusan syahwatnya. Karena apa? Memang wanitanya sendiri tidak muliakan dirinya. Ingat, dalam dirimu ada daya goda yang kuat. Sehingga daya godamu ini jika tidak kau jaga, daya godamu akan menjadikan orang tergoda dan akan melihatmu dengan syahwat. Apalagi seorang laki-laki yang sudah tidak takut kepada Allah, berani berzina dengan sekali perempuan, dia ingin mencoba dengan 1000 perempuan. Bahkan ada laki-laki dengan laki-laki berbincang, rupanya berlomba-lomba. Berapa wanita yang sudah kau jebol keperawanannya. Ini perbincangan, aku 11, aku sudah 15, aku 20. Jadi ada yang targetnya hanya untuk itu. Siapa? Wanita yang akan jadi korban. Maka fahamilah anakku. Jaga dirimu yang benar. Yang memuliakanmu adalah syariat Nabi Muhammad. Sehingga bagaimana kalian harus menutup aurat kalian demi kemuliaan kalian. Di luar sana, di luar Islam, wanita itu akan ada nilainya kalau punya 2 hal. Dia punya kecantikan untuk menggoda, atau punya kekayaan untuk membeli laki-laki. Selebihnya akan jadi sampah. Tapi Islam tidak. Ada akhlak mulia di dalam hatimu. Ada iman di dalam hatimu yang menjadikan dirimu akan dimuliakan. Sehingga seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Dijawab, "Ibumu." Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Yang muliakan wanita hanya Islam. Maka berpeganglah dengan Islam, wahai anakku. Jika Islam mengatakan jangan demi kemaslahatan. Dan jangan merasa dirimu tersiksa dengan larangan untuk pergi sendiri. Karena sesungguhnya itu untuk kemaslahatanmu. Di saat engkau dilarang untuk keluar ke tempat yang jauh sendirian, harus dengan mahram, itu sebetulnya Allah telah membebankan kepada kaum pria, bapak atau saudara untuk menjagamu. Enak sekali. Kamu dijaga. Dimuliakan, wahai anakku. Fahami syariat Nabi. Semua yang menjadikan dirimu menggoda harus dijaga. Menutup aurat. Baju yang sopan. Karena kamu mulia. Kamu bukan barang yang bisa dilihat oleh siapa saja. Disentuh siapa saja. Dipandang siapa saja. Kamu terhormat. Ya, anak-anakku semuanya. Putri-putriku. Kemuliaan dalam dirimu harus kau pertahankan. Tidak boleh ada yang bisa menyentuhmu kecuali suamimu yang halal untukmu. Sampai dalam kita diskusi kemarin dengan guru mulia, mengingatkan kaum putri. Kalau jika ada laki-laki 4, 1 baik. Yang kedua adalah nakal. Yang ketiga adalah kriminal. Yang keempat adalah jahat. Ini lihat. Hati-hati, selagi itu bukan suamimu, hati-hati. Biarpun pakai jubah semacam ini. Selagi bukan suamimu, hati-hati. Ada syahwat dalam dirinya. Ingat ya anak-anakku, kamu harus mulia. Dan kami himbau kepada kaum pria, muliakan wanitamu. Laki-laki hebat adalah laki-laki yang bisa muliakan wanita. Laki-laki rendah yang merendahkan wanita. Jaga pandanganmu, wahai pria, jangan kau umbar. Jika kita memandang wanita dengan seenaknya, kita sebenarnya merendahkan wanita. Ibu kita wanita, kakak kita wanita. Maka bukan laki-laki yang baik. Semoga Allah muliakan kita semuanya. Anak-anakku, dengar kemuliaan dalam Islam, pendidikan dalam Islam, ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Dan ingat, mudahkan pernikahan juga. Pernikahan, mudahkan pernikahan adalah juga untuk mengunci pintu haram di hari ini. Jaga matamu, tontonan, dan seterusnya. Semoga anak-anakku semua, putri-putri, insya Allah, dengan beginilah insya Allah, Allah akan menjaga anak kita. Harus kita punya kesadaran. Anak kita harus kita beri kesadaran bahwa diri adalah mulia. Harus dijaga. Nuhibbukum fillah, kami mencintai semua karena Allah. Semoga Allah mudahkan kita mendidik anak-anak kita. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Mulia dunia, mulia akhirat. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.